Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengapa kita menyebut hati Yesus itu Maha Kudus? Kita bisa menelusur ke kitab Kejadian. Ketika manusia berdosa, sebetulnya dosa itu diputuskannya sendiri. Dan dia berdosa dalam situasi Taman Firdaus, di mana semuanya berkecukupan. Kalau kemudian dia jatuh ke dalam dosa, itu adalah pilihannya. Dan sama sekali tidak ada kewajiban dari Yahweh untuk menolong. Kamu sudah mengambil keputusan sendiri, ya kamu nikmati saja dosamu itu. Tapi yang terjadi apa? Tuhan tidak tega. Maka dia kemudian proaktif untuk menyelamatkan umat manusia itu, mulai dengan Abraham. Dan usaha ini bukan usaha yang kecil, tetapi berkali-kali gagal diperbaharui. Berkali-kali gagal diperbaharui. Lewat Musa, lewat para nabi, hakim-hakim, raja, sampai akhirnya sampai pada Kristus. Kristus adalah Allah yang datang sendiri, karena dia melihat manusia ini enggak ketulung-ketulung. Dia datanglah untuk hadir di tengah-tengah manusia, dan kemudian mensukseskan program keselamatan yang sudah dirintis oleh Allah Bapa. Dan oleh karena itu, sebetulnya kita tidak begitu heran kalau melihat bacaan-bacaan hari ini, bagaimana bacaan itu menggambarkan usaha Allah. Di dalam bacaan pertama kita melihat tulisan dari Nabi Yehezkiel yang menggambarkan Yahweh sebagai gembala yang tidak tega digantikan oleh gembala yang lain. Karena gembala yang lain, raja-raja itu ternyata tidak menjadi gembala yang baik. Maka dia mengatakan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring tenang. Dan kalau di dalam bacaan kedua kita melihat Rasul Santo Paulus kemudian melihat seluruh sejarah itu sebagai sejarah Allah yang menyelamatkan, maka dia melihat ini adalah limpahan belas kasih Allah. Maka dia mengatakan Allah melimpahkan kasih-Nya atas kita. Dan perumpamaan mengenai metafor gembala dan domba, bagi kita tidak heran kalau kita melihat asal muasal Allah menyelamatkan manusia. Maka meskipun itu hanya satu, dia uber. Karena yang satu ini yang butuh. Ya, kita tidak pernah menggambarkan padang penggembalaan di Israel ya. Karena kalau domba itu hilang, itu bisa dia menjadi mangsa singa. Dan kalau kemudian gembalanya nututi, dia harus berkelahi dengan singa, dan itu terjadi dengan Daud. Sehingga kita melihat di sini, dia tidak hanya menolong, tapi mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu kemudian usaha Allah ini dikatakan sebagai usaha pengorbanan yang total, yang sungguh-sungguh bahkan memberikan dirinya sendiri. Atas dasar itulah maka kita mengatakan Yesus memang punya hati yang kudus dan juga punya hati yang maha rahim. Oleh karena itu pada hari raya hati kudus Yesus ini, semoga itu kita sadari dan sungguh-sungguh kita syukuri sehingga kebaikan Allah itu menjadi warisan kita. Dan kebaikan Allah itu tidak hanya kita warisi, tapi juga kita teruskan pada orang-orang lain yang membutuhkan. Amin.